Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joycelyn Dealifa dengan NIM 2457103 dari kelas 2 SIC. Dan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan proyek saya di mana akan menunjukkan output dari hasil penambahan atau finalisasi dari proyek Bina Desa saya yang bertemakan sebagai posyandunya. Nah, langsung saja kita akan menjelaskan per segmentasi. Yang pertama itu untuk penampilan logo. Nah, di sini saya udah membuka proyek saya. Nah, jadi untuk penampilan logo dari tema posyandu saya itu bisa dilihat di bagian headernya ini ada sebuah logo yang dimana saya buat nama logonya itu sebagai Posyandu Ibara atau juga bisa dibilang Posyandu Ibu Balita Sejahtera. Nah, bisa dilihat di headernya ini merupakan logo versi horizontalnya. Saya juga ada menerapkan logo secara vertikalnya juga. Jadi di horizontal ini hanya berada di header atau navbarnya aja. Untuk yang vertikalnya itu bisa dilihat di bagian headernya. Nah, di sini bisa dilihat untuk vertikalnya saya letak di bagian footer. Lalu juga saya ada terapin juga di halaman login. Bisa dilihat ini adalah halamannya dan juga halaman registernya juga. Nah, jadi untuk penerapan logonya itu saya sesuaikan lagi dengan warna tema saya yang warnanya biru gelap gitu dan juga warna putih sebagai untuk teksnya menyesuaikan lagi biar saat enak dilihat atau lebih selaras lah dengan halaman yang ditampilkan. Jadi kayak yang tadi di sini teksnya warna putih saya sesuaikan ke warna hitam nggak nampak. Begitu juga dengan login. Nah, untuk headernya dan footernya seperti itu. Jadi begitu untuk penerapan dari penampilan untuk logo dari posyandu saya yang bernama Posyandu Ibara. Untuk soal yang kedua itu untuk menampilkan data dummy dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu juga ada yang namanya untuk bagian penampilan file untuk 20 data pertama yang dapat menampilkan atau menunjukkan gambar atau file yang dibutuhkan. Jadi di sini kita perlu login terlebih dahulu. Di sini saya login sebagai admin. Jadi untuk bagian database saya yang dibutuhkan dalam bentuk. Jadi untuk semua data ini udah dipastikan berbentuk menggunakan bahasa Indonesia. Kita lihat contohnya di data warga ini, bisa dilihat gendernya, agama, pekerjaan, dan nomor teleponnya itu disesuaikan agar menggunakan bahasa Indonesia. Data posyandu juga begitu juga untuk data yang lainnya. Lalu juga ada yang namanya untuk penampilan file. Jadi file atau folder. Jadi di sini yang dibutuhkan untuk upload itu adalah di data posyandunya dan juga data jadwal. Namun di sini saya akan menunjukkan di data posyandu saja karena posyandu ini memiliki lebih dari 20 posyandu. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada halaman detailnya. Nah, di halaman detail ini bakal menunjukkan data apa aja yang udah diinputkan. Lalu di sini agar tampil karena di sini belum ada yang namanya upload file. Jadi di sini contohnya saya akan upload satu file atau satu gambar. Misalnya yang ini. Nah, gambar yang saya upload ini adalah gambar kegiatan gitu. Saya ambil dari Google. Nah, kalau kita ketik detail,
Nah, bisa dilihat akan menunjukkan file atau gambar yang kita upload. Jadi di sini kita bisa lihat filenya secara jelas. Jadi untuk data-data selanjutnya itu juga seperti itu. Ada untuk halaman detailnya yang akan menampilkan gambar-gambar tertentu. Begitu juga untuk sampai seterusnya dengan detail-detailnya sendiri. Jadi untuk penerapan penggunaan bahasa Indonesia di data-data tertentu dan juga untuk penampilan detail untuk Posyandu seperti itu. Kalau di jadwal juga kurang lebih sama. Nah, di jadwal juga ada tombol detail yang akan menampilkan jadwal-jadwalnya apa aja. Dan juga kita bisa tambahin juga untuk yang namanya penampilan poster untuk jadwal atau posyandunya. Jadi nanti akan ditampilkan di halaman detail. Begitu juga untuk data posyandu dan jadwal. Jadi untuk penerapan 20 data dummy yang pertama itu udah menerapin yang namanya untuk menampilkan detail dari file atau gambar yang udah diupload oleh user atau admin. Selanjutnya itu untuk soal ketiga tentang penerapan dari foto atau gambar placeholder. Nah, di sini saya siapin sekitar 2 atau 3 jenis placeholder. Nah, jadi misalnya itu adalah di halaman profil saya. Nah, di halaman profil saya bisa dilihat di sini saya posisinya belum upload profil picture. Jadi dia secara default menggunakan placeholder bergambarkan seperti ini yang sudah saya kompres. Bisa dilihat ini adalah gambarnya. Jadi kalau misalkan kita upload image atau mau update dari gambar profilnya, kita tinggal simpan. Nah, otomatis dia keubah lagi. Jadi kalau misalnya kita hapus lagi foto profilnya, nah dia akan kembali lagi menjadi placeholdernya. Jadi disesuaikan lagi. Nah, itu untuk profil. Ada juga yang untuk data yang seperti yang sebelumnya, untuk data posyandu. Kalau misalnya di data pertama tadi ada datanya, kalau misalnya di data posyandu yang Anita ini, saya belum meninputkan gambar. Nah, kita lihat detailnya seperti apa. Maaf, di halaman Posyandu Arta misalnya, untuk detailnya. Nah, bisa dilihat di sini karena belum ada yang menambahkan foto atau dokumen, dia otomatis menampilkan dia akan menampilkan placeholder sebagai image-nya yang dia akan menyatakan belum ada foto atau dokumen yang terupload. Itu untuk placeholder di data Posyandu. Untuk jadwal juga seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat untuk detailnya. Dia akan menampilkan placeholder untuk jadwal ini. Dia nampilin placeholdernya di home atau di dashboard. Nah, di sini dibuat kayak gini karena belum ada poster yang diupload. Jadi kalau misalnya udah ada yang diupload, maka placeholder ini akan berubah jadi bentukan posternya. Nah, jadi itu untuk penerapan placeholdernya di profil dan juga data-datanya yang dibutuhkan untuk upload file. Dia akan menampilkan placeholder image atau profil jika belum ada gambar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya itu untuk soal keempat, di mana diminta untuk menggunakan gambar dengan kompres file agar di web itu tidak istilahnya tidak bertahap gitu tampilannya. Nah, di sini saya ada kompres beberapa gambar untuk di halaman dashboardnya. Untuk gambar yang ini saya udah terapin kompres file.
Lalu juga di bagian about atau tentang. Nah, di sini juga ada menyediakan gambar. Gambar ini saya kompres, dan juga begitu untuk logonya juga seperti itu. Beserta juga untuk yang tadi tampilin data posyandunya. Jadi file-file yang saya upload tadi itu udah saya kompres biar tampilannya enggak jelek atau enggak bertahap. Nah, makanya kurang lebih untuk penerapan kompres file itu semua saya udah terapin. Untuk di profil juga seperti itu, di bagian placeholder-nya saya kompres lagi. Dan juga udah ada penerapan icon sesuai dengan apa yang dibutuhin. Nah, selanjutnya itu untuk yang bagian kelima, di mana untuk cari stok gambarnya itu dari mana aja. Nah, di sini saya ambil stok gambarnya kurang lebih dari hasil pencarian sendiri, karena saya merasa dari web yang disediakan itu mungkin agak kurang, tapi di sini saya udah cari-cari lagi. Contohnya itu ya untuk halaman tentang tadi, ini saya ambil dari website yang menyediakan stok gambarnya. Begitu juga untuk data-data untuk yang upload file gitu, data posyandunya gitu. Nah, yang gambar-gambar ini saya ambil dari Google juga sebagai biar nampak lebih jelas gitu, gimana aja dokumen atau foto posyandunya itu seperti apa. Jadi kurang lebih untuk penerapan dari pencarian stok gambar itu seperti itu. Yang gambar ini juga saya terapin dari websitenya, dari website beberapa website yang udah sediain stok gambarnya. Yang ini saya cari sendiri. Nah, kurang lebih untuk penerapan gambar-gambar itu seperti ini, atau saya cari di website-website yang menyediakan stok gambarnya. Selanjutnya itu untuk bagian ke-6, atau untuk khususnya di halaman about, yang dimana nggak boleh terlalu kosong. Begitu juga untuk penampilan halaman lain, biar halamannya itu nggak terlihat luas atau tetap terisi. Nah, di sini di bagian tentang saya udah mengisi biar nggak terlalu kosong. Jadi di sini saya ada tambahin seperti nilainya apa, penjelasannya seperti ini, bentuk layoutnya seperti ini biar nampak lebih informatif. Di bagian data warga dan juga data-data yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau edit warga, nah bisa dilihat di sini jadi lebih compact dia. Jadi mungkin harus di scroll sedikit karena ada upload foto profil. Untuk posyandu juga gitu. Jadi misalnya saya mau tambah, nah bisa dilihat di sini jadi nggak perlu scroll ke bawah. Jadi tinggal isi data-data yang perlukan, upload, dan juga tinggal ketik simpan atau kembali. Untuk profil juga seperti itu, jadi manage-nya lebih gampang, nggak perlu scroll dan lain-lain. Di sini bisa dilihat. Jadi halamannya itu lebih terisi istilahnya. Jadi nggak terlalu kosong, tapi juga tetap informatif. Nah, untuk bagian ke-7 itu terkait footernya. Di sini saya udah mengubah footer layoutnya, yang dimana sebelumnya itu terlihat lebih kosong. Di sini saya udah cukup menambahkan beberapa elemen-elemen, yang dimana di sini saya ada terapin logonya tentu saja dengan beserta namanya biar lebih jelas lagi. Lalu juga ada saya terapin copyright tertentu. Di sini bisa dilihat 2025
dan informasi-informasi lainnya seperti alokasinya, emailnya, nomor telepon, dan juga menu cepat biar bisa aksesnya secara langsung. Selain di navigasi bar juga bisa diakses dari footernya. Jadi contohnya saya mau akses data-data tertentu, maka dia akan mengaksesnya ke halaman tersebut. Ini contohnya. Nah, saya lihat dia bekerja. Jadi untuk footernya saya ada ubah layoutnya sedikit, dan juga ada penambahan logo beserta informasi-informasi yang lainnya. Nah, selanjutnya itu untuk setelah footer itu ada untuk penerapan profil dari pengembang, yaitu saya. Di sini untuk di bagian home-nya saya terapin di paling bawah. Jadi di develop atau tim pengembang ini uh, sudah saya istilahnya sediakan informasi-informasinya. Jadi di sini ada nama saya, NIM, jurusan dari mana. Di sini saya juga ada tambahin kurang lebih sepatah dua kata. Lalu di sini juga bisa dilihat saya ada tambahin untuk link untuk sosial media saya, ada dari IG, LinkedIn, WhatsApp, dan juga GitHub. Jadi keempat sosial media ini bisa diakses. Jadi contohnya saya akan misalnya akses untuk IG-nya. Nah, di sini dia akan langsung mendirectnya ke IG saya. Begitu juga untuk GitHub, WhatsApp, dan juga LinkedIn. Jadi untuk penerapan profil pengembangnya sudah dilihat, di mana untuk link untuk menyambungkan sosmed ini bekerja, ada informasi saya, dan juga sepatah dua kata, beserta juga dengan gambar atau profil diri saya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah bagian untuk halaman tentang, di mana diminta untuk mendeskripsikan kurang lebih apa sih website ini. Jadi ya seperti yang saya tunjukkan, di sini saya udah buat kurang lebih penjelasannya gimana, di mana Posyandu ini merupakan sistem untuk layanan kesehatan, di mana untuk membantu para ibu dan juga balita. Lalu ada juga menjelaskan bahwa ada kadar-kadar aktif yang berpartisipasi dalam membantu kegiatan posyandunya. Lalu juga ada nilai-nilai yang dimana kurang lebih menjelaskan seperti apa atau istilahnya gimana sih posyandu ini. Di sini bisa dilihat ada 3 yang saya tambahkan, di mana ada kepedulian, ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini misalnya untuk bekerja sama dengan warga-warga, di mana warga itu bisa istilahnya ikhlas dalam membantu sebagai kader, dan juga ada tentunya profesional, di mana dia akan lebih ke sifatnya itu menjunjung tinggi mutu dan etika dalam kegiatan pelayanan, khususnya untuk posyandu Ibara. Nah, untuk yang bagian poin ke-10 ya, itu untuk struktur data admin dan juga GES. Jadi di sini sebenarnya saya udah terapin INV yang sama. Jadi semua informasi yang dilihat di GES ini benar-benar sama yang di admin. Jadi pengaturan di INV-nya juga saya udah kurang lebih sesuaikan dengan partner saya, di mana dia aja sebagai admin. Jadi bisa lihat di sini, misalnya di bagian jadwalnya, jadi dia akan mengambil jadwal, dan juga
Ya kurang lebih untuk penerapan struktur data admin dan juga DAS itu sebenarnya udah diterapin, jadi mana saya menyesuaikan dengan partner saya, jadi kurang lebih harusnya sudah sama. Dan tentunya yang terakhir ini diminta untuk semua perubahan yang udah saya buat atau yang udah saya terapin itu ditunjukin di server Always Data. Nah, basically di sini linknya saya sudah jalanin juga di Always Datanya di server aktifnya. Jadi seluruh data yang ada, data warga, data posyandu, data kader, jadwal posyandu, dan juga data-data yang lainnya itu eh, benar-benar udah disimpan ke servernya. Jadi kalau misalnya mau ke contohnya yang tadi eh, ada data posyandu dengan detailnya. Jadi kalau misalnya saya akses juga sebagai admin di web lain atau di HP, maka dia akan tetap menampilkan kegiatan-kegiatan ini karena saya sudah istilahnya jalaninnya di server alwaysdata.net-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk eh, finalisasi dari project saya yang bertemakan Posyandu Ibara. Mungkin kedepannya saya akan nambah lagi untuk database-nya. Di sini saya cuma terapin kayak 3 atau 4 database, jadi saya perlu 2 database lagi yang diterapkan. Mungkin kedepannya saya akan update lagi biar lebih lengkap aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Mungkin sekian untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.